sekarang berada di Cimahi, tepatnya di Jalan Sukimun. Ini kita sudah berada di bangunan tua ya. Tapi dulu ini adalah peninggalan Belanda. Kami di sini akan mencari fakta kebenaran yang katanya sering terjadi penampakan. Pemirsa, jangan kemana-mana. Ikuti terus perjalanan kami bersama tim Dokter. Pemirsa, sekarang kita sudah berada di dalam bangunan yang akan kita coba mencari kebenarannya, yang katanya sering terjadi penampakan di dalam gedung ini. Pemirsa, ikuti terus perjalanan kami bersama tim Dokter. Pemirsa, seperti ini keadaan bangunan tua ini yang mungkin sudah lama tidak ditempati oleh yang punyanya atau penghuninya, karena bangunan ini sering terjadi penampakan di malam hari. Mungkin kita akan mencoba mencari kebenaran di dalam bangunan tua ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami bersama tim Dokter. Pemirsa, sekarang kami di sini sudah ditemani oleh Kang Agus. Selamat malam Kang Agus. Kita akan mencoba mencari informasi dari Kang Agus yang mungkin beliau adalah warga sini yang nanti akan memberi atau menggali tentang bangunan tua. Selamat datang di ini ya, bangunan. Sebenarnya ini kalau disebut bangunan tua juga bukan bangunan tua ya, tapi disebut bangunan bersejarah juga bisa. Karena ini adalah satu komplek yang disebut dengan asrama gitu ya, dulunya peninggalan Belanda. Nah, karena mungkin ini salah satu, itu ada beberapa disebut mungkin rumah gitu ya. Jadi udah jadi bangunan dalam bentuk rumah. Yang dulunya itu kalau nggak salah itu ini disebut dengan pabrik roti. Nah, fungsinya dulu pabrik roti zaman Belanda. Nah, sekarang dipakai sama warga ya, terutama dengan istilahnya asrama gitu. Nah, ini salah satu rumah atau ya di bangunan ini yang ada sekitar kurang lebih 5 tahun ini, akhir-akhir ini jarang dipakai karena menurut dulunya itu yang penghuni terakhir itu dengan yang sekarang itu, kenapa tidak dipakai? Karena sering terjadi suatu kejadian-kejadian yang Penampakan mungkin ya. Nah, bisa disebut dengan begitu. Ya. Dulu terakhir sebelum pemilik yang sekarang itu, terakhir itu saya menyaksikan sendiri ada kejadian dengan penghuni di situ, dia itu kerasukan, pemasukan, istilahnya pemasukan dengan makhluk kalau dibilang itu harimau gitu ya. Nah, kita tidak tahu karena saya menyaksikan di situ karena dia memang Seperti harimau. Nah, gitu. Saya menyaksikan sendiri itu penghuni terakhir di situ sebelum yang sekarang itu. Yang penghuni yang sekarang juga, kenapa mereka tidak mau menempati ini? Mungkin alasannya juga salah satunya itu. Seperti itu ya. Ya, Karena diganggu masalah di sini. ya kalau bisa dibilang diganggu mungkin karena sering terjadi suatu keanehan, mungkin mengganggu juga. Iya. Nah, gitu. Itu kebetulan sepertinya orangnya itu dia senang juga mengulik suatu Ilmu ya, terutama ilmu kanuragan. Ya, betul. Dan dia kelihatannya dia sering apa, ke suatu daerah berkunjung, terus meminta sesuatu dari sebelah sana dibawa ke sini. Dan begitu dia pindah, ini si istilahnya peliharaannya itu tidak dibawa ikut serta gitu. Dari tadi kita pas masuk ke sini sudah ada aura-aura yang negatif ya.
itu di sini sebetulnya tadi pas begitu kita masuk juga sudah ada yang ingin mendekat, gitu ya. Ada yang mendekat, terus auranya juga sudah makin tinggi ke sini, tidak nyaman ya. tidak nyaman gitu kan. Nah, mungkin nanti bisa dicoba di ruangan Di dalam ya? di dalam. Iya. Oke, pemirsa, kita akan langsung aja mencoba masuk ke ruangan yang di dalam bersama kamar kita, Kang Tanto. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami bersama tim medical. Baik, Kang. Pemirsa, sekarang kami sudah berada di dalam bangunan ini. Kang Tanto, Kang Makdir akan mencoba mencari fakta kebenaran tentang yang sering terjadi penampakan tidak. Pertama begitu masuk ke sini, saya sudah merasakan bahwa kebetulan posisinya ini di belakang saya ini. Ini ada sosok nenek. Ini itu boleh dikatakan bukan yang asli di sini gitu, tapi ini bawaan dari yang punya rumah yang pertama kali tinggal di sini. Nah, dia membawa dari Suatu daerah ya, dari suatu daerah, ini mungkin daerah Pakidulan ya, sekitar Sukabumi, Jampang lah. Ya, ini dari daerah sana. Ini si nenek ini sifatnya tidak mengganggu sebetulnya, hanya karena mungkin selama ini waktu dulu masih ada yang ininya apa, penghuni pertama rumah ini itu kan artinya dia seperti ada yang memelihara ya, ada yang mengurus segala sesuatunya. Begitu ditinggalkan ya, ini jadi seperti kehilangan ini, yang akhirnya seringlah menampakkan ke orang lain yang kebetulan lewat misalnya gitu. Ya, tadi kita dari awal masuk ke sini juga sudah yang tadi bisa berubah bentuk menjadi macan itu sebetulnya sudah mau terhadap kita semua ya. Dan alhamdulillah tadi saya kan sudah pamitan dulu sebelumnya, ini tidak akan mengganggu makhluk yang ada di sini ya. Itu cuman si nenek yang tadi disampaikan oleh Kang Bakit, dia akan lebih senang ya, akan lebih senang karena ada Tuhan yang baru Ya, merasa diurus mungkin ya. Dia pingin ada istilahnya kalau orang sudah bilang itu jadikanlah aku sebagai tuannya ya. Kalau misalkan mau silakan bisa berinteraksi dengan sini yang barusan, cuman yang di sini ini tidak mengizinkan ya. Ini tidak mengizinkan ya. Kalau si nenek ingin ada yang mengurus ya, cuman yang ini tidak mengizinkan juga. Sebelum dari kita masuk ke sini sudah berontak sebetulnya. Ini sudah berontak yang macam yang jawara itu ya. Selain itu mungkin bisa dari pertanyaan apalagi selain sosok dua makhluk ini Kang Tanto. kalau di sini cuman kurang tahu kalau misalkan kita nanti Ruangan selanjutnya mungkin itu akan lebih banyak lagi. Mungkin yang si kakeknya lebih dominan kan ya. Ya. Si nenek ini sebetulnya bagus juga menemukan orangnya ya. Cuman ini ya, kalau saya bisa bilang panglimanya. Pemirsa, itulah tadi penuturan Kang Tanto dan Kang Makdir di ruangan ini. Jangan kemana-mana, kita ikuti perjalanan tim Dawat ke ruangan selanjutnya. Kang Makdir, Kang Tanto. Pemirsa, sekarang kami sudah berada di ruangan yang kedua. Langsung dicoba. Ya, kalau ini di ruangan ruangan paling ujung ya, ruangan yang kedua. Ini lebih dominan ini penduduk yang lama ini, yang asli di sini gitu. Ini terlihat ada yang seperti Belanda ini ya, seperti orang Belanda, sifatnya ya sedikit mengganggu juga.
Tapi kalau misalnya emang si tuan rumah itu udah terbiasa, itu tidak akan jadi masalah gitu. Hanya untuk orang-orang baru ini pasti seperti mengganggu. Ya. Mungkin orang asing masuk yang pasti akan merasa terganggu. Karena apa? Dari auranya terus dari penampilannya juga dia emang sedikit apa berwajah sangar gitu. Sering usia yang sering mengganggu, kadang-kadang ini suka mengeluarkan tawa yang sedikit menyeramkan ya. Hanya ini tidak posisinya emang tidak selalu di sini. Ini kan kalau tidak salah ini bangunan itu panjang ya, berderet ya. Nah jadi ini tuh mobile. Jadi seluas bangunan ini satu bangunan itu ya senang bolak balik. Ya ini boleh bilang putih. Yang tadi itu sebelum kita masuk ada suara yang ini lah ya. Saya juga sama ya, yang juga ada yang tenang berusaha. Ini sebetulnya kalau misalkan kita ini wajib dibersihkan betul. Dan ini kalau yang tadi itu masih dari sebetulnya mesin ini tidak masalah, cuma ini yang suka berubah wujud ya, yang sering ya itu panas gitu. Ya. Kalau si yang Belanda ini penangkapannya keluar saja, dia hanya kalau misalkan pagi hanya mantau dengan stasiun. Mungkin bisa ditambahkan lagi, hanya itu aja kan atau yang bisa atau ketahui mungkin yang nggak bisa juga ya. itu yang dominan yang sering mengganggu ya tadi. Yang sering mengganggu ini si Belanda, Kunti dan si Kakek Jawa Jawa. itu yang sering dominan untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan ya. Hanya di sini pengundinya kalau tidak tidak terlalu terbiasa itu akan cepat pindah, tidak akan Nyaman ya. nyaman Ya. di sini. Karena diganggu mungkin ya. Ya, Betul. apalagi dengan istilahnya yang sering kosong, terus mohon maaf agamanya kurang, itu otomatis mudah terganggu. Apalagi yang diceritakan oleh Kang Agus tadi bahwa yang di sini suka kerasukan itu tadi. Karena kalau misalkan kita kosong, kita selalu hanya memikirkan hal-hal yang lain, itu cepat masuknya. Itu. Makanya kalau misalkan sebetulnya di sini enak kalau misalkan kita sudah terbiasa. Sudah terbiasa kita tirakat ini enak. Sebetulnya si nenek yang tadi itu ya sama pertamanya kalau misalkan si pemilik pertama tidak ini akan lebih bagus lah. Ada barangnya di sini, cuman mungkin tadi lupa menyimpannya, itu bisa juga seperti itu. Tidak langsung dibawa, dikemas-kemas, tertinggal barangnya. Nah itu nggak tahu nih kalau misalkan sanggup 1 menit 2 menit aja di sini sendirian. Jadi mungkin nanti supaya ini kan bangunan ini kan tadinya memang fungsinya kan untuk ditempati ya Kang ya. Ya mungkin salah satu supaya nanti fungsinya balik lagi kan gitu ya, bisa ditempati lagi mungkin salah satunya gimana untuk mungkin gimana kan gitu ya. Paling nanti kita berusaha kita ini kan energi yang negatifnya aja. Kalau yang artinya udah lama di sini seperti yang Belanda ini itu kita tidak perlu kita ini karena tidak terlalu mengganggu penghuni yang sudah terbiasa tidak akan terlalu. Ya memang sebenarnya dari dulu juga mungkin nggak terlalu mengganggu kan, jadi nggak mengganggu gitu. Kita coba aja ya, kita hadirkan. Kalau kita bisa hadirkan supaya kita bisa merasakan seberapa besar aura yang ada di sini gitu ya.
ini yang sering menampakkan terus. Ya, ini bisa dirasakan oleh Kang Tejo ya. Sudah saya ngerasain. Sudah merasakan bahwa itu akan masa dingin, telinga akan masa panas ya. Ya itu. Karena kalau di sini tidak mungkin, makanya di sebelah situ kita coba. Nah, sudah ada di situ. Kalau misalkan Kang Tejo mau berkomunikasi bisa. Sudah ada, sudah merasakan. Jadi kerasa ada kayak ada angin-angin ya. Karena di sini kan kita tidak ada tutup tempat ya. Pasti ada di situ ada hembusan angin. Ya. Ada seperti itu. Ya. Ke samping sebelah sini Kak. Ya, ini ada di sebelah sini dan dia sekarang mengikuti Kak. Kalau Tejo saya ini sampai apa? Merinding nih. Energinya cukup kuat sekali. Ya. Rasanya. Ini nggak tahu kenapa ngikutin Kang Tejo terus. Baru Bang Tejo ini beberapa detik saja. Nggak tahu ini untuk si Kang Tejo ada apa nih Kang Tejo? Ya, pemirsa kalau misalkan bisa dilihat di sini ya, ada di belakang Kang Tejo ini ya, sesosok perempuan berambut gimbal ya. Tingginya sekarang hampir ya melebihi Kang Tejo ya. Nah, itu ya, kayak mau rekam seperti itu ya. Kang Tejo mungkin pernah mengalami sebetulnya pernah ini sama Kang Tejo pernah berinteraksi ya. Cuma mungkin Kang Tejo tidak tahu ya, pernah berinteraksi sama Kang Tejo. Iya. Iya betul. Nah ini iya. Pernah nggak Kang Tejo? Tidak saya memahami. Dia bawaan apa mungkin Nah ini yang alam ya, ya. yang jelas yang dari luar Ya, Itu karena ini kan aktivitasnya tidak selalu di sini. Iya. Ini selalu aktivitasnya sampai luar. Sekeliling sini aja ya. Sebenarnya Kang Tejo tadi di sana itu udah merasakan bahwa itu. Ya. Nah, pernah dia berkomunikasi sama Kang Tejo, cuma Kang Tejo mungkin belum peka. Nah itu, karena ini sosok yang ini ya. Jadi kebetulan si makhluk ini itu dari Jadi kuat nih, Kang. memang dari Asli ini, benar. dari sehari-harinya itu selalu mendekati Kang Tejo. Ya. Ya. Kebetulan kita tadi mau menghadirkan salah satu energi yang sini, justru dia yang lebih dulu ikut. Karena emang ingin dekat dengan Kang Tejo. Gitu. Makanya ya udah saya hadirkan yang itu gitu. Saya hadirkan energinya. Ya Kang Mahid, ada apa lagi selain yang barusan itu yang di atas juga pengen turun. Kalau kamera bisa lihat itu ada di atas. Wah, lubang angin ya itu. Ya. Lubang angin itu. Nah, di situ. Itu sesosok yang seperti bayangan ya kan. Ya. Jadi sosoknya itu hitam, sosok laki-laki tapi hitam gitu. Kelihatannya seperti bayangan. Padahal itu sosok laki-laki gitu. Dia hanya menampakkan wujudnya setengah badan ya. Iya. Setengah badan ya. Mungkin kesananya mungkin masih ini lagi. Wujud yang disembunyikan ya. Wujudnya masih basah. Itu yang tadi ingin masuk ke Kang Tejo. Nah, kalau itu masuk Ya. Kang Tejo dikhawatirkan masuk ke tubuh Kang Tejo itu akan, kalau mau dicoba bisa coba. Ya kalau tidak jangan. Kita berinteraksi. Ya cukup lah. Tidak usah ya karena. Nah di sini mungkin hanya sosok-sosok yang itu ya apa namanya, sosok hitam tadi itu menampakkannya seperti malu-malu. Dan ini mungkin sama si Kunti ini selalu ini Ya. selalu berdampingan gitu. Pemirsa, untuk pembuktian bahwa
mencoba dengan sedikit ini pakai rokok media ya, rokok ya. media rokok. Kang Panto akan mencoba. Ini bisa membuktikan bahwa di sini itu emang benar-benar hadir makhluk-makhluk astral. Coba lihat nanti ya. Nah, pemirsa, kalau diperhatikan si bara api rokok ini tidak ada yang menghisapkan, tapi lihat baranya itu kan makin Besar ya. Nah, Yang seolah-olah nah, dihisap ya. Nah, ini salah satu cara untuk pengetesan gitu, bahwa di suatu tempat itu emang ada sosok makhluk astral, kehadiran makhluk astral. Ini kan filter itu kan ditaruh di lantai seperti ini. Otomatis kan ini tidak ada udara, Iya. tertutup. Tapi itu seperti ada yang Nyedot ya. menghisap dari Iya. bawah gitu. Si apinya membesar, si baranya itu. Iya. Ini salah satu bentuk bahwa di sini ada makhluk Iya. astralnya gitu kan. Itu pembuktian ya. Jadi kalau misalkan pemirsa melakukan hal seperti ini, apa namanya, otomatis tidak akan bisa ya. Bisa setelah tadi kita sudah coba di ruangan yang paling pojok ruangan ini. Di sini kita akan coba lagi bersama Kang Bagit dan Kang Tanto untuk lebih dalam lagi mencari faktor kebanggaan. Silakan Kang. Ya, tadi dari ruangan yang tadi kita terpanggil lagi ke sini karena ada beberapa makhluk lagi di sini. Nah, ini baru datang. Lain lagi ya. Lain lagi. Ini baru datang lagi. Ya. Mungkin dia tadi apa namanya? Ada aktivitas. Aktivitas di luar dulu. Nah, sekarang ini juga mengganggu sekali makhluk yang di sebelah sini. Ya. Coba mungkin Kang Bagus bisa merasakan energinya ini kuat sekali. Ini ya ini masih tetap apa? Jadi bawaan dari tuan rumah yang pertama di sini ya. Beda lagi mungkin ini ya. Ya, jadi selain si kafe dan si nenek, ini salah satunya. Ini lebih jadi dia itu datang ke salah satu orang bisa meminta untuk mempermudah dalam rezeki dalam ini. Sosoknya lebih ke ini panjang kan? Ya kayak ular. Sosok ular. Ya ini kayak ular. Di ular mungkin. Ini jalannya dari daerah selatan ini. Jadi dari tadi saya masuk ke ruangan ini, saya ngerasa ada angin ya. Jadi desiran-desiran gitu. Apa itu pengaruh dari Ya, ini? ini ya. Ini karena ini kalau misalkan suaranya ini mendesis ya. Iya. Selalu mendesis putri ini seperti ular gitu. Nah, mendesis suaranya. Jadi kalau si kakek itu dengan itu aktivitasnya hanya di ruangan itu. Ruangan itu. Ini aja ya. Kalau ini Keluar. karena merasa sudah tidak ada yang mengurusi lagi, ini suka keluar, Berkeliaran. berkeliaran.
Indonesia itu kan Ya, betul. Ya, ini salah satu kepemilikan pertama ini yang selalu meminta sesuatu. Gitu kan. Kita ya seperti dikasih makan atau apa. ya kalau istilah kita kan ya, dikasih makanan Saja, ya. Iya. seperti itu. Ini yang selalu banyak permintaan ini. Ya mungkin juga si pemilik pertama tidak kuat dengan yang Iya, satu ini permintaannya. Ditinggalkan aja. Ya, tinggalkan. Cukup kuat juga ya kan ini Betul. Jadi dari kaki saya juga. Betul. Karena kita ada aktivitas tadi bakar rokok, ya, sekarang Iya, undang mungkin ya. undang ada apa ini gitu kan. Jadi kalau ini itu apa beraktivitas keluar itu ini mencari tuan baru. Ya. Tujuannya mencari tuan baru, barangkali ada yang mau, ada yang ini. Ya. Ini bisa. Mungkin suatu waktu orang juga yang di luar itu bisa lihat gitu ya. Iya, Ada iya. sedikit kalau dibilang penampakan lah gitu Iya, ya. betul. Wujudnya bisa terlihat. Nah, Ya, kebetulan ini dalam acara ini juga ada permintaan dari tuan rumah Ya, sekarang betul. membersihkan dari aura-aura yang negatif. Nah, sekarang kita akan coba membersihkan. Kita pilih dulu dengan negatif. Karena mau mencoba? Oh, sama saya aja. Siap. Silakan Kang Mandi. Barusan Kang Bangkit sudah menggunakan ya, sosok ular, bentuk ular ini ya, ke daerah utara di sebelah sana. Ke utara Yang gede di sana di ada pohon gede di sebelah sana. Alhamdulillah kita sudah aman. Kalau tadi panas tapi dingin. Iya. Ya, sekarang sudah energi sudah enak ya, Enak ya, Mas. di sini ya. Nah, ini cuman satu lagi mungkin kan ini sosok Si kun-kun ya. itu satu lagi kun-kun yang ini cuman ini dia sekarang lagi ya apa namanya menyeberang dulu sebelah sana. Ini dia tahu kan kita mengusir ini ya yang sini mengusir. Dia tahu ada acara seperti ini, dia langsung Pergi ya. kabur. Menghindari. Jadi kita lupa tidak kita pagari dulu supaya tidak kemana-mana. coba nanti kalau misalkan yang ini kita tarik lagi semua ya sebelah sini lagi, mudah-mudahan dia mau turun lagi ke bawah. Agak menjauh, agak menjauh. Ya Pak, kembalikan. Satu, dua, tiga rumah.
dari sana bisa ditarik ke sini dan buang ya, buang lempar lalu ada pohon besar sebelah sana. Ya ada buah, Iya. banyak Taman itu ya. nah, sekarang energinya bisa merasakan sendiri ya. Iya. Sekarang sudah agak Enakan ya. enak lagi. Jadi barusan kita sudah dari kamar paling ujung, terus berikutnya terus ke sini kita udah beberapa mengalami ini ya. Iya betul. Jadi gimana Kang Agus tadi saat ikut dengan kita, apa Iya. yang dirasakan? Alhamdulillah ya. Jadi pertama kali kita masuk ini pintu apa ini ke ruangan utama ya, ruang tamu ya. Nanti tadi kita ke dalam. Nah itu ruang 2 itu fungsinya sebagai kamar tidur itu. Iya. Nah kita pertama masuk ke sini udah tidak nyaman ya. Nyaman. Nah, dengan istilahnya aura-aura yang Negatif. yang kayak gitu ya. yang mau menyerang kita Ya, alhamdulillah setelah kita masuk dan ada sedikit atau beberapa pembuktian di situ bahwa di situ ada istilahnya itu apa negatif. negatif itu, dan terbukti juga ketahuan atau istilahnya terbukti adanya suatu makhluk ya. Nah, yang kita bilang makhluk itu ya alhamdulillah kita tukang bangkit dengan Kang Kantor itu telah jelasnya membersihkan pengaruh negatif, dan ya kita alhamdulillah kita merasa nyaman lagi, berbeda dengan yang pertama kali masuk. pertama kali kita masuk. Jadi di situ. intinya Kang Agus juga bisa Rasakan. ikut menyaksikan dan Betul, merasakan ya, betul. bahwa emang di dalam itu tadinya terdapat ada aura yang negatif, ada yang positif, Iya. ya, ada yang lama, ada yang baru kan gitu ya. Sampai akhirnya kita tadi udah bersihkan, Iya. kita ini ya alhamdulillah gitu. Sekarang kita merasakan bahwa aura di sini itu jadi lebih enak ya dari Iya. sebelumnya. Gitu. Ya demikian pemirsa, Kang Agus tadi sengaja kita ikut interaksi, ikut dalam kegiatan ini supaya ikut bisa merasakan juga, bukan gitu ya? Iya, betul. Ya. Sekarang kita mungkin Ya, mungkin itu saja untuk kegiatan kali ini di ruangan pertama, kedua, dan ketiga. Kita coba nanti ruangan atau tempat-tempat yang lainnya. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih, Kang Agus, Sama-sama. atas informasi dan Ya, sama. Ya. 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 terima kasih. Ya, ini setelah tadi ada sedikit proses ya, sedikit pembuktian dengan apa istilahnya untuk supaya lebih nyaman lagi ruangan ini. Gimana Mas dengan sehari-harinya dengan ruangan-ruangan ini Mas sekarang itu? Sekarang tambah hangat Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, kemarin kan jarang ditempatin. Nah, gitu, Pak, ya. itu mungkin salah satu istilahnya jadi penyebabnya mungkin karena jarang ditempati ya. Iya. Tapi apa akibatnya, sebabnya kenapa yang ditempati, karena mungkin ya itu ada sedikit gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk asal itu. Iya. Jadi betul-betul Mas ya. Iya, ibu udah ngerasain tambah hangat itu. Alhamdulillah Mas. Setelah kita menanyakan kepada yang punya rumahnya, bangunannya, nah, alhamdulillah sekarang sudah nyaman ya, Iya. sudah lebih nyaman ya. Jadi segitu aja. Pemirsa, setelah tadi Kang Bakit dan juga Kang Tanto mencoba berinteraksi dengan makhluk astral yang ada di dalam rumah ini yang sudah lama tidak dihuni oleh penghuninya. Pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami bersama tim dan Kelor. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.